Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan membaca dokumen ensiklik Dilexit Nos, Tuhan telah mengasihi kita. Nomor 136. Barangkali teks yang paling penting untuk memahami devosi Santa Teresia kepada hati Kristus adalah surat yang ditulisnya 3 bulan sebelum kematiannya kepada sahabatnya, Maurice Bellier. Ketika aku melihat Maria Magdalena berjalan di hadapan banyak tamu, membasuh kaki gurunya, yang dia sembah dengan air matanya yang disentuhnya untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hatinya telah memahami jurang antara cinta dan belas kasih dari hati Yesus. Dan meskipun dia berdosa, hati cinta ini tidak hanya siap untuk mengampuninya, tetapi juga melimpahkan berkat-berkat dari keintiman ilahinya untuk mengangkatnya ke puncak kontemplasi yang tertinggi. Saudara mudaku terkasih, sejak aku diberi rahmat untuk memahami juga cinta hati Yesus, aku akui bahwa itu telah mengusir semua rasa takut dari hatiku. Kenangan akan kesalahan-kesalahan aku meruntuhkan dan menundukkanku, mendorongku untuk tidak pernah bergantung lagi pada kekuatanku yang hanya merupakan kelemahan. Tetapi kenangan ini berbicara kepadaku tentang belas kasihan dan cinta bahkan lebih. Nomor 137. Pemikiran-pemikiran etis yang berpretensi dapat mengendalikan dengan ketat belas kasih dan rahmat Allah berpendapat bahwa Santa Teresia dapat mengatakan hal ini karena dia seorang santa. Tetapi orang yang berdosa tidak dapat mengatakan hal yang sama. Dengan cara itu, mereka menghilangkan keaslian spiritualitas Santa Teresia yang luar biasa, yang mencerminkan intisari Injil. Sayangnya di kalangan Kristen tertentu, kita sering menjumpai upaya untuk memasukkan Roh Kudus ke dalam pola tertentu yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi segala sesuatu. Namun, pujangga gereja yang cerdas ini membuat mereka terdiam dan secara langsung menentang pandangan reduktif mereka dengan kata-kata yang jelas sebagai berikut. Jika aku telah melakukan semua kemungkinan kejahatan, aku akan selalu memiliki keyakinan yang sama. Aku merasa bahwa seluruh pelanggaran ini akan menjadi seperti setetes air yang dilemparkan ke dalam tungku api. Nomor 138. Kepada Suster Maria yang memuji cintanya yang murah hati kepada Allah, bahkan siap untuk menjadi martir, Santa Teresia menanggapi panjang lebar dalam sebuah surat yang menjadi salah satu tonggak sejarah spiritualitas. Halaman ini harus dibaca 1000 kali karena kedalaman, kejelasan, dan keindahannya. Di sana Santa Teresia membantu saudarinya, Maria dari Hati Kudus, untuk menghindari devosi yang tidak berfokus pada penderitaan, sebagaimana beberapa orang telah mengajarkan tentang pemulihan, terutama dalam hal istilah pengorbanan dan perbuatan baik. Sementara Santa Teresia mengatakan bahwa penyerahan adalah persembahan terbesar dan terbaik yang berkenan bagi hati Kristus. Keinginanku untuk menjadi martir tidak ada artinya. Bukan itu yang memberiku keyakinan tak terbatas yang kurasakan di hatiku. Mereka sejujurnya adalah kekayaan rohani yang membuat seseorang berlaku tidak adil ketika seseorang tersebut beristirahat di dalamnya dengan rasa puas diri dan percaya bahwa mereka hebat. Apa yang menyenangkannya adalah bahwa dia melihatku mencintai kelemahan dan kemiskinanku, harapan buta yang aku miliki dalam belas kasihannya. Itulah satu-satunya hartaku. Jika kamu ingin merasakan sukacita, memiliki ketertarikan pada penderitaan, itu adalah penghiburan yang kamu cari.
Pahamilah bahwa untuk mencintai Yesus, untuk menjadi korban cinta, semakin kita lemah tanpa hasrat dan keutamaan, akan semakin mudah kasih itu bekerja menguasai dan mengubah kita. Oh, betapa aku ingin dapat membuatmu mengerti apa yang kurasakan. Hanya penyerahan, tiada lain, yang harus menuntun kita kepada cinta. Nomor 139. Dalam banyak tulisannya, Santa Teresia berbicara tentang pergumulannya dengan aneka bentuk spiritualitas yang terlalu fokus pada usaha manusia, jasa individu, persembahan kurban, dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memenangkan surga. Baginya, jasa tidak terdiri dari melakukan atau memberi banyak, tetapi lebih pada menerima. Maka kita baca sekali lagi beberapa teks yang sangat bermakna ini, di mana dia menekankan hal tersebut dan menyajikannya sebagai cara yang sederhana dan cepat untuk mencapai Tuhan dengan hatinya. Nomor 140. Kepada saudarinya Leoni, dia menulis, "Aku yakinkan kamu bahwa Tuhan jauh lebih baik daripada yang kamu yakini. Dia bahagia dengan pandangan sekilasmu, hembusan cintamu. Bagiku, aku merasa kesempurnaan itu sangat mudah dipraktekkan, karena aku telah memahami bahwa itu adalah soal memegang hati Yesus. Lihatlah seorang anak kecil yang baru saja membuat ibunya kesal. Jika dia datang kepadanya, mengulurkan lengan kecilnya, tersenyum dan berkata, 'Peluk aku tidak akan melakukannya lagi.' Akankah ibunya tidak mampu untuk tidak memeluknya dan mendekatkan dengan lembut ke dadanya dan melupakan kenakalan kekanak-kanakannya? Meskipun demikian, dia tahu anak kecilnya yang terkasih akan melakukannya lagi pada kesempatan berikutnya. Tetapi ini tidak masalah. Jika dia memegang hatinya lagi, dia tidak akan dihukum." Nomor 141. Begitu pula dalam suratnya kepada Pastor Adolf Roland, dia menulis, "Jalanku sepenuhnya adalah penyerahan dan cinta. Aku tidak mengerti jiwa-jiwa yang takut kepada seorang teman yang begitu lembut. Kadang-kadang ketika aku membaca risalah-risalah spiritual tertentu, di mana kesempurnaan ditunjukkan melalui ribuan rintangan, dikelilingi oleh kerumunan ilusi dan pikiran kecil, aku yang malang cepat lelah. Aku menutup buku yang membuatku pusing dan hatiku kering. Lalu aku mengambil kitab suci. Maka semuanya tampak terang bagiku. Satu kata saja menyingkapkan cakrawala yang tak terbatas bagi jiwaku. Kesempurnaan tampak sederhana bagiku. Aku melihat bahwa cukuplah untuk mengakui kehampaan diri sendiri dan menyerahkan diri seperti seorang anak ke dalam pelukan Tuhan." Nomor 142. Dalam surat yang lain kepada Pastor Maurice Bellier, dia mengungkapkan hal ini dengan kasih yang ditunjukkan oleh orang tua. "Aku tidak percaya bahwa hati seorang ayah yang baik akan menolak kepercayaan anak yang ketulusan dan kasihnya dia ketahui. Akan tetapi, dia menyadari bahwa lebih dari sekali putranya akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi dia siap untuk selalu memaafkannya jika putranya selalu menaruh hati padanya.